Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Lasari di video pembelajaran mata kuliah radio program studi ilmu komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kita belajar untuk bersiaran atau membaca skrip siaran. Nah teman-teman, masih ingat nggak kira-kira terkait materi kita minggu-minggu yang lalu? Kita banyak membahas terkait bagaimana elemen dari siaran dan apa itu sebenarnya skrip. Tapi di sini aku akan bahas kembali definisi dari skrip itu sendiri. Skrip merupakan sebuah naskah yang disiarkan oleh penyiar. Nah, naskah ini tuh biasanya khusus untuk membantu penyiar dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Isinya banyak banget dan formatnya itu beragam. Jadi nggak semua naskah siaran itu sama. Dan biasanya di dalamnya itu ada opening, ada announcing, ada closing, dan semuanya itu punya elemennya masing-masing. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita opening siaran. Nah, mulai dari kita harus menyiapkan diri dan tahu apa itu elemen-elemen dari opening siaran. Misalnya nih contohnya ada salam pembuka kan. Nah, salam pembuka ini biasanya ada selamat pagi, assalamualaikum, halo, terserah. Kamu biasanya sukanya pakai kata pembuka apa. Terus kalau di opening siaran ini biasanya ada nama penyiar gitu. Kamu harus sebutkan nama lengkapmu atau nama siarmu siapa. Kemudian nama pendengar, siapa yang dengerin kita. Contohnya kalau di radio kita di 3FM itu di Unitri itu ada radio namanya 3FM. Dia punya pendengar namanya Trilovers. Jadi di sini aku tulisnya Trilovers. Dan nama radionya adalah 107,8 3FM. Terus jangan lupa tagline radionya. Tagline radionya tuh kalian mau tagline radio apa? Misalnya The Hottest Radio Station gitu. Dan nama program yang akan kita openingkan atau kita siarkan itu apa. Jangan lupa di situ mungkin kalian bisa sebutkan nama, jamnya, terus program itu bahas soal apa. Edisi, jadi kayak hari dan tanggal kalian siaran, serta agenda dan closing. Sedangkan contoh skripnya itu seperti ini. Misalnya kita harus merangkai dari elemen-elemen yang ada di sini, seperti apa kira-kira skrip kita. Dan itu boleh bolak-balik gitu, jadi nggak semua harus runtut satu persatu. Misalnya contohnya seperti yang aku buat ini. Kalian bisa mulai dengan frekuensi, terus kemudian baru menyapa pendengarnya. Kalau dibaca biasanya seperti ini. 107,8 3FM, The Hottest Radio Station. Selamat pagi Trilovers. Senang banget saya Nila dapat kembali menemani kamu dalam program acara Spirit Morning. Ayo yang belum bangun cepat bangun, karena setelah ini saya bakal memberikan beragam informasi terbaru dari dalam maupun luar negeri. So, keep listening. Misalnya contohnya kayak gitu. Kalian bisa juga yang lainnya. Misalnya mulai dari selamat pagi Trilovers. Halo, aku Dara misalnya. Hari ini kita ada di program Spirit Morning di frekuensi 107,8 3FM The Hottest Radio Station. Dan untuk kamu yang mau sharing-sharing informasi, boleh gabungan dengan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di 107,8 3FM The Hottest Radio Station. Misalnya gitu bisa. Yang penting elemen dari openingnya itu sesuai gitu. Nah, elemennya itu seperti apa? Kalian bisa mendeskripsikannya setelah ini. Nah, sekarang kita coba untuk breakdown. Jadi, aku ingin memberikan informasi ke kalian apa-apa saja elemen yang tadi aku masukkan ke dalam contoh skrip. Misalnya nih di 107,8 3FM. Jadi, yang dimasukkan di situ adalah nama radionya gitu. Terus The Hottest Radio Station berarti elemen dari tagline radionya sudah dimasukkan. Dan ada kan kata selamat pagi Trilovers, berarti itu salam pembukanya juga ada. Kemudian nama, ya kan, karena di sini aku pakai nama Nila, jadi kita sudah menyebutkan nama penyiar. Boleh misalnya kamu Immanuel gitu misalnya, boleh pakai kayak gitu. Terus kemudian nama programnya apa? Program Spirit Morning. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan
di agenda ini untuk kata mutiara, peristiwa dan lain-lain, biasanya kita akan memberikan contohnya. Misalnya kayak saya akan memberikan berbagai informasi terbaru dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu kita masukkan ke dalam contoh skrip. Dan yang terakhir, closing di opening adalah kita mempersilahkan pendengar untuk tetap mendengarkan kita. Caranya adalah dengan kita memberikan mereka amunisi seperti so stay tune, keep listening, tetap dengerin, misalnya kayak gitu. Dan itu macam-macam tergantung dari format atau contoh ciri khas kalian siaran. Setelah kita tadi belajar tentang membuat elemen opening, kita akan banyak membahas tentang announcing gitu. Jadi bagaimana misalnya ketika kita siaran, kita memberikan konten-konten informasi yang kita ambil dari sumber atau artikel atau mungkin bacaan di internet gitu ya. Dan itu nggak semua harus kita bacakan. Caranya itu adalah kita di rewrite gitu. Jadi kita merewrite apa yang kita baca supaya poinnya itu bisa kita sampaikan dengan jelas dan singkat. Nah, ini ada contoh yang aku temukan. Misalnya ada satu artikel atau berita tentang lulusan SMP 240 yang dia diberikan motivasi gitu ya sama pihak sekolahnya. Nah, ini saya ambilnya dari Detik News. Kemudian ini kan berita biasa ya, yang sebelah kiri itu. Jadi kita relate dulu. Kalau kita sudah mendapatkan informasi atau mencari info dari internet, kita harus baca dulu infonya, terus kita pahami, oh ini isinya tentang apa, terus kita tulis kembali. Nah, cara nulisnya seperti ini tadi dan nanti akan dibacakan ya. Misalnya contoh rewrite beritanya itu seperti ini. Balik lagi bareng Nila di program Spirit Morning. Three Lovers yang saat ini mungkin masih SMP, pasti kemarin habis melalui ujian nasional ya. Nah, gimana ujian kamu? Semoga lulus 100% ya Three Lovers. Pasti sedih rasanya kalau misalnya kita harus berpisah dengan teman kita cuman karena salah satunya nggak lulus ujian nasional. Nah, informasi selanjutnya ini dari sumber detik.com. Beri motivasi SMP Negeri 240 panggil orang tua dan siswa tidak lulus ujian nasional. Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 240 Jakarta Selatan harus menerima bahwa sebanyak 35 siswanya tidak lulus ujian nasional karena terganjal target nilai kelulusan 5,5. SMP Negeri 240 hari ini memanggil orang tua dan siswa yang tidak lulus ujian nasional untuk diberikan motivasi. Kepala SMPN 240 Jakarta, Karsono menambahkan, tim guru sudah memberikan pemantapan pelajaran. Tanggal 17 sampai 20 Mei nanti akan ada pengulangan bagi siswi yang tidak lulus. Banyaknya siswa yang nggak lulus ini juga membuat orang tua sedih ya, dan juga siswa yang tidak lulus tersebut. Semoga segera selesai masalah ini. Nah, Three Lovers, kita akan masih memberikan berbagai informasi menarik di ruang dengar kamu, jadi stay tune. Misalnya contohnya gitu ya. Nah, di sini yang ditekankan adalah pertama, jangan sampai teman-teman lupa untuk menambahkan sumber gitu. Jadi kalau informasinya diambil dari Detik News, jadi Detik Newsnya harus dikasih tahu. Terus juga judul beritanya apa, terus judul infonya apa. Baru yang terakhir adalah poin intinya seperti apa, siapa yang menyampaikan. Kalau ada statement berarti siapa yang menyampaikan statement itu harus ditulis dengan jelas. Seperti itu kalau untuk konten dari announcing sendiri. Nah, announcing tadi itu akan kita ulang terus-menerus sampai kita selesai siaran. Biasanya tuh orang kalau siaran di radio kan itu ada yang sejam, ada yang 2 jam, tergantung dari program siarnya. Tapi kalau misalnya kamu penyiar, terus kamu sudah selesai untuk ngasih informasi banyak tuh selama 1 jam. Jadi sekarang saatnya kamu untuk closing. Nah, closing ini punya banyak elemen juga seperti opening. Seperti yang kita bahas kemarin, ada salam, ya kan? Kayak misalnya masih bersama siapa, hai, halo, atau terserah ya, biasanya seperti apa. Keep timekeeper. Jadi kayak misalnya kita nginget lagi waktu tinggal berapa menit, atau kita udah menemani pendengar itu berapa lama, itu biasanya namanya timekeeper. Terus juga di elemen closing biasanya kita harus
memberikan terima kasih gitu, thanks atau apologies, kayak misalnya kita minta maaf karena waktunya dan lain sebagainya, dan reminding kepada pendengar. Jadi kayak kita mengingatkan pendengar itu untuk tetap bergabung di acara kita. Dan yang terakhir kita harus closing. Biasanya ada bye, see you, tagline, dan masih banyak lainnya. Nah contohnya misalnya teman-teman kalau mau siaran, untuk closing itu bisa seperti ini ya. Di menit ke-55 lepas dari jam 10 pagi, nggak kerasa ya Trilovers, kita udah ada di penghujung acara. Makasih banget buat kamu yang udah dengerin Sapa Pagi dari tadi. Maaf juga kalau misalnya ada kata yang salah dan informasi yang belum bisa dibacain. Nila ingetin untuk tetap dengerin frekuensi ini karena habis ini bakal ada Firda yang bakal nemenin kamu di Rehat alias request dan curhat. Akhirnya dari Studio 3FM Nila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan always be the hottest radio station. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Tapi bisa juga kalian gunakan teori A to Z untuk semua hal ya. Misalnya opening, announcing, sama closing. Jadi teori A to Z itu kalian memulai kalimat itu dengan kata A sampai Z. Misalnya kamu bisa mulainya dari B. Misalnya Bambang Pamungkas kemarin habis ngegolin nih di apa-apa, misalnya kayak gitu. Terus kalian ngomongin tentang apa. Atau misalnya mulainya dari C, cerah banget ya cuaca hari ini gitu. Atau bisa mulainya dari F misalnya ya, Firsa Bersari dengan pelukku untukmu, misalnya kayak gitu. Itu boleh banget. Jadi terserah teman-teman dipakai apa, jadi elemennya seperti itu. Sekarang kita coba breakdown dulu ya yang elemen closingnya. Misalnya contoh skripnya seperti yang ini. Nah, berarti yang aku pakai di sini seperti di menit ke-55 lepas dari jam 10, ini termasuk timekeeper, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya. Atau mungkin bisa juga kata-katanya kurang 5 menit lagi nih, kita udah ada di penghujung acara. Atau bisa jadi hampir jam 2 nemenin kamu, misalnya gitu bisa. Nah terus juga gak kerasa ya Trilovers, kita udah di penghujung acara. Makasih banget. Nah makasih banget ini berarti thanks, kayak kita berterima kasih pada pendengar yang udah dengerin. Terus maaf kalau misalnya ada salah kata dan informasi, berarti ini apologize ya. Jadi kalian bisa minta maaf karena radionya gak bisa muterin lagu, misalnya seperti itu. Terus Nila ingetin untuk tetap dengerin frekuensi ini karena nah ini masuknya ke reminder gitu ya. Jadi reminding gimana misalnya kita ngingetin pendengar untuk tetap gabungan di acara kita besok atau mungkin setelah ini gitu. Jadi nggak kemana-mana atau ganti frekuensi. Dan di closing biasanya pakai assalamualaikum atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Atau mungkin kalau radionya itu punya closing statement sendiri seperti 3FM, biasanya dia pakai always be the hottest radio station gitu. Jadi ada always be the hottest radio station, bye misalnya gitu. Itu yang paling terakhir. Jadi mudah bukan kalau kita belajar tentang bagaimana membaca skrip gitu. Intinya adalah teman-teman tahu radio mana dan siapa dan apa yang akan kita sampaikan melalui radio yang akan kita suarakan kayak gitu. Itu yang paling inti dari seorang penyiar. Dan juga yang jelas latihan. Jangan sampai teman-teman lupa untuk belajar, karena kalau misalnya kita nggak mencatat apa yang pengen kita sampaikan, biasanya itu kita suka lupa. Jadi saran dari aku untuk teman-teman adalah ditulis gitu. Jadi kalau mau opening untuk siaran atau ngasih informasi itu ditulis gitu. Announcing pun juga demikian sampai dengan closing. Dan cara ini sebenarnya juga bisa dilakukan tidak hanya untuk announcing tapi juga untuk protokoler gitu. Jadi bisa MC dan protokoler atau public speaker yang lain ya. Misalnya teman-teman mau belajar jadi MC atau apa, caranya itu sebenarnya sama gitu. Dan elemennya itu agak-agak sama. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk belajar dan berlatih. Itu aja yang kita pelajari hari ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang atau salah, kalian bisa langsung hubungi dosen pembimbing untuk bertanya. Dan akhirnya aku pamit, sampai ketemu lagi di video pembelajaran mata kuliah radio selanjutnya. Dadah!